selamat pagi anak-anakku terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu melalui video pembelajaran ini. Baik anak-anak, di kelas 5 ini kita akan belajar mulai dari tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Hari ini kita mulai dengan subtema 1, yaitu kita akan membahas organ gerak pada hewan. Pada subtema 1 ada 6 pembelajaran, tetapi hari ini kita mulai dengan pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 mencakup 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia akan membahas tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, mata pelajaran IPA, kita akan membahas tentang menjelaskan organ gerak pada hewan. Baik anak-anak, sebelum kita menentukan ide pokok pada sebuah paragraf, kita harus mengetahui apa itu ide pokok itu sendiri. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Setelah kita mengetahui ide pokok itu apa, kita harus tahu langkah-langkah menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, bacalah kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf dengan mengingat bahwa kalimat utama biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai info penting dalam tiap paragraf. Yang kelima, tandai ide pokok tiap-tiap paragraf. Baik anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar kelinci dan kura-kura sedang lomba lari. Cerita singkatnya anak-anak bisa baca di dalam buku tematik kalian masing-masing. Anak-anak, tahukah Anda mengapa kelinci dan kura-kura dapat bergerak? Kelinci dapat bergerak dan kura-kura dapat berjalan karena adanya alat gerak. Baik anak-anak, Ibu telah menyiapkan satu bacaan tentang alat gerak pada hewan. Tadi kita sudah melihat sama-sama langkah-langkah dalam menentukan ide pokok setiap paragraf. Sekarang anak-anak boleh membaca alat gerak pada hewan. Setelah membaca, kita sama-sama mencoba untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf sebelum anak-anak mengerjakan tugas pada buku tematik masing-masing. Silakan anak-anak membaca. Baik anak-anak, setelah selesai membaca, perhatikan slide berikut. Paragraf 1, ide pokok pada paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat ini terdapat pada baris pertama paragraf 1. Sedangkan paragraf 2 kita temukan ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ini juga terletak pada baris pertama paragraf kedua. Yang berikut paragraf 3. Paragraf 3, ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sedangkan paragraf 4, ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Paragraf 5,
ide pokoknya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ini adalah ide pokok dari setiap paragraf. Baik anak-anak, setelah kita menentukan ide pokok pada setiap paragraf, kita akan mengenal dua macam alat gerak pada hewan dan manusia. Tadi di bacaan telah menjelaskan tentang alat gerak pada hewan. Sekarang kita belajar secara terperinci dua macam alat gerak pada hewan dan manusia. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Silakan anak-anak perhatikan gambar ini. Ini merupakan alat gerak pasif pada hewan dan manusia. Tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada makhluk hidup, terutama pada manusia dan hewan. Fungsi utama tulang adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Anak-anak bisa perhatikan gambar otot manusia. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Saat berkontraksi, otot memadat dan memendek. Saat relaksasi, otot memanjang. Proses kontraksi mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Otot bekerja sepanjang hari selama hidup dan di luar kesadaran kita. Anak-anak, kedua alat gerak tersebut akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak coba melihat contoh alat gerak pada hewan. Ini ada gambar burung. Dan masing-masing mempunyai fungsi. Perhatikan baik-baik contoh alat gerak pada hewan berikut ini. Setelah ini anak-anak bisa belajar sendiri di rumah. Baik anak-anak, jika masih ada hal yang merasa bingung, anak-anak bisa bertanya melalui WA Ibu. Terima kasih dan selamat belajar anak-anakku sayang.